Jelas suaraku, Dek? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Oh, di gambarnya itu ya aku kadang-kadang cari ayatnya di mana kalau sudah. Betul. Kadang Dek Winnie itu tak tarik. Gimana nih, Dek? Gimana? Yang besar itu enggak mau. Saya kira bisa dimulai, Dek. Bisa, dokter. Ya, selamat sore. Topik hari ini adalah sambungan dari mengenai fungsi sistem saraf tepi. Jadi yang akan dibahas sekarang tujuan pembelajarannya adalah mengenai nervus cranialis. Itu kalau 1 karena 12 kita biasanya bilang nervi cranialis. Kemudian sistem saraf otonom. Maaf ya, ada A-nya. Harusnya nggak ada ya, otonom ya. Nggak ada A-nya. Cranialis itu kita beberapa sudah mempelajari pada waktu panca indera. Jadi yang kita sudah pelajari 1 untuk pembau, 2 untuk mata penglihatan, 3, 4 untuk mata juga motorisnya, 5 belum, 6 untuk motoris mata, 7 untuk pengecat ya sebagian. Dia beberapa fungsi. 7, 8 pendengaran dan keseimbangan, 9 hipoglosus untuk bawah lidah, 10 nervus vagus, 10, 11 aksesoris, 12 aksesoris hipoglosus. Ya. Ada 12 yang beberapa sudah kita kenalkan pada Anda pada waktu kuliah panca indera. Ya. Jadi ada beberapa dari saraf 12 itu mempunyai fungsi yang spesifik. Ini spesial spesifik untuk panca indera. Ini skemanya ya. Jadi nervous system itu dibagi sentral dan perifer. Yang sentral belum, nanti habis ini ya kuliah terakhir ya. Sentral nanti dibagi 2, otak dan medulla spinalis ya, brain and spinal cord. Kemudian peripheral nervous system itu ada somatik, motoris dan sensoris. Jadi yang somatik itu bagi 2, bisa dari autonomic nervous system dan somatis. Sensoris juga dari perifer. Kemudian yang autonomik yang kita akan bahas hari ini mengenai simpatetik dan parasimpatetik. Ya, di samping 12 nervus cranialis.
Ini gambar dari belakang, ya, dari dasar itu yang jadi traktus kan bulbusnya, ya, bulbus olfactory di bahasa Inggris, ya, olfactory bulb, olfactory. Kemudian yang nomor 2 namanya opticus, ya, bahasa Latin opticus. Kemudian oculomotoris, keempat trochlearis yang untuk motoris. Ya, kalau di Bali untuk menari ini trochlearis, motoris. Yang kelima trigeminalis, abdusen keenam, ya. Di sini ini nukleusnya, tempat keluarnya itu daerah pertama atau pons. Kemudian 7 facialis, ya, sesuai dengan namanya ini untuk muka. Kemudian 8 untuk telinga, ya, vestibulo ovaris, ya, untuk telinga dan keseimbangan. Sudah Dr. Tanjung yang berikan mengenai panca indera ini. Kemudian 9 glossopharyngeal atau glossopharyngeus, 10 nervus vagus. Ini yang penting nanti, ya, dia sebagai parasimpatis. Kemudian 11 aksesoris, 12 hipoglossus. Ini summary-nya, ya, fungsinya. Jadi fungsinya sudah, faktoris tadi untuk pembau, optik mata, oculomotoris, ya, untuk pergerakan pola mata. Ini yang menyarapi bagian saraf pola mata. Mata ini untuk trigeminal untuk menelan sensasi, juga untuk gigi, untuk muka, lidah, abdosen untuk mata, pergerakan otot-otot muka, otot-otot mimik. Jadi otot-otot yang esensialnya ada di kulit, ya, auriculosensial kulit. Auriculnya di tulang, tapi esensialnya di kulit. Juga untuk pengecap tis, ya, salivary gland itu kelenjar ludah, ya, saliva bahasa itunya, ya. Segera dokter apa, ya, Dokter Austin sama Dokter Rusni itu pencernaan. Kemudian 8 ini fungsinya, ya, untuk keseimbangan dan pendengaran. Vestibular keseimbangan, akustik pendengaran. Nah, vestibular, glossopharyngeal untuk pengecap dan menelan, itu fungsinya. Juga untuk kelenjar-kelenjar parotis. Ya, kelenjar parotis itu yang suka kendongan itu loh, infeksi kendongan, ya. Kemudian nervus vagus, nervus yang penting dari mulai pengecap, dia sebagian pengecap sampai menelan, sampai jantung. Ini banyak sekali yang disarafi, ya, sampai bagian-bagian pencernaan. Kemudian aksesoris 11 itu untuk bau dan leher belakang, ya, hipoglosul untuk motoris lidah. Ini sama, Dek, cuma tulisannya kecil, aku nggak bisa baca. Ya, itu sama juga, tapi ini ada anatomi, gambar anatomi, ya, di anatomi enggak gambar-gambarnya ini. Oke. Saya tidak akan bacakan lagi karena ini juga sama itu dari gambar yang lain
Jadi tulisan tok, sekarang ada gambarnya. Kemudian fungsi-fungsi juga saya sudah sebutkan tadi satu persatu. Jadi fungsi secara umum dari cranialis itu ada motoris, sensoris, dan otonom. Jadi karena 12 ada macam-macam, ada yang sifat motoris, misalnya untuk mata, gerakan mata, untuk gerakan cuma ototnya. Kalau motoris, somatik, ototnya bergaris. Kalau otonom, ototnya otot polos, ya. Kalau sensoris dua-duanya ada, bisa otot polos, bisa otot bergaris. Jadi beberapa yang punya fungsi special function atau special sense itu biasanya yang menyerapi panca indera, jadi pada penghidup, penglihatan, pengecap, dan keseimbangan. Menurut klasifikasinya, nervus cranialis itu sama dengan tadi, dengan fungsinya ya, sensoris, motoris, campuran ya, sensoris dan motoris itu pada satu saraf, kemudian spesial sensoris nerve ya, tadi itu khusus untuk pembau, pengecap, penglihatan dan pendengaran dan keseimbangan. Jadi ini klasifikasinya menurut fungsinya. Ini khusus nervus 10 karena fungsinya banyak ya. Di sini. Dan ini refleks nggak usah mempelajari ini untuk pemahaman umum aja. Ini ada refleksnya, ada bagaimana kalau rusak itu ada disebut refleks. Kalau rusak dengan sendirinya karena dia menyarapi otot menelan, dia susah menelan misalnya gitu ya. Ini maksudnya di foramen bipolaris itu anatomi. Foramen yang paling besar di leher itu namanya foramen bipolaris. Originnya asalnya dari medulla oblongata. Ini komponen dari nervus facialis. Jadi di sini menyerapi imuniganglion yang menyerapi untuk kelenjar ludah atau kelenjar yang untuk mata itu loh, kelenjar air mata ya. Jadi mata kita itu selalu dibasahi, kalau enggak basah ada kering matanya ya. Jadi selalu ada kelenjar air mata yang di kelopak atas, kemudian membasahi mata, masuknya di bawah mata itu ada lubang kecil, itu masuk di hidung bagian atas. Jadi kalau Anda nangis pasti hidungmu banyak keluar cairan ya. Jadi begitu ada. Jadi kalau ada bayi misalnya saluran air mata buntu, dia akan meleleh terus airnya di atas. Jadi biasanya dengan perkembangan umur 1 tahun, kalau masih begitu harus bawa ke dokter. Biasanya perkembangannya sampai setahun itu sembuh ya. Kemudian mukus yang disekresi hidung, pulmonasi atau hidung, itu juga oleh nervus nomor 7. Juga apa namanya, bagian mulut ya, mukus-mukus yang mulut itu juga diserapi oleh 7. Juga kelenjar ganglion yang untuk submandibular ya, ganglion masuk juga salivasi itu kelenjar ludah pada sekarang nervus apa nervus nomor 9.
namanya closopharian ya. 9 itu originnya atau asalnya dari medula, kemudian meninggalkan kepala atau otak melalui foramen jugularis, namanya dia di leher antara otak dan leher itu namanya foramen jugularis. Kemudian dengan sifat yang motoris dan sensoris, ya fungsinya dua deh, motoris dan sensoris. Terus penginnervasi lidah, faring, kemudian otot-otot parotis, kelenjar parotis. Jadi kalau di Bali itu infeksi parotis itu dibilang gendongan ya, gendongan ya. Ini biasanya terus penyakitnya. Serat-serat sensoris untuk pengecak itu juga dari impulsnya juga ada dari faring. Itu summary-nya ya. Summary, nukleus trigeminus, medula, nucleus, apa namanya, dari nervus trigeminalis itu dibagi dua, ya, dari mata dan maxillaris dan mandibular. Ophthalmic, mandibulari, mandibular. Ada visi-visinya untuk itu. Kemudian semua motoris itu divisi mandibular yang mensuplai otot-otot untuk mengunyah. Jadi ya mastication untuk otot-otot untuk mengunyah kalau Anda makan. Ya, otot-otot mastication. Kemudian yang kedua ini juga termasuk saraf perifer, itu saraf otonom, bahasa Indonesianya disebut juga vegetatif, ya, vegetatif. Di samping somatik yang menjadi perantara antara aferen ke eferen, ya, somatis antara aferen itu secara sadar. Kalau sistem saraf vegetatif atau autonomous nervous system, itu autonomous nervous system, singkat terus tak singkat ANS biar gampang nulisnya. Itu melayani pengaturan fungsi organ dalam. Ya, organ dalam itu pencernaan, paru, pembuluh darah, jantung. Ya. Pada bagian perifer ANS atau autonomous nervous system dengan somatik baik fungsional maupun anatomis itu terpisah. Tapi di dalam CSN dia hubungannya erat. Pada perifer aja dia terpisah. Kalau ANS perifer itu eferen, ya, yang berefek itu eferen. Kalau aferen itu dari perifer ke sentral, ke pusat. Ya. Kalau ANS yang aferen dalam reseptor organnya dalam usus, jantung, paru itu aferennya. Ya. Jadi reseptornya ada di jantung, paru, pembuluh darah, usus. Adapun definisi saraf otonom itu atau ANS itu merupakan sistem saraf vegetatif, ya, adalah suatu divisi sistem saraf visual yang memasuk otot pelos dan kelenjar, dengan demikian mempengaruhi fungsi organ dalam. Dan sistem saraf otonom ini sistem kontrol dan bertindak secara tidak sadar, jadi involuntary bahasa Inggrisnya, dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pernapasan, laju pernapasan,
Nah, pencernaan itu ya gerakan-gerakan pencernaan, laju pernapasan, respon, pupil. Pupil tahu kan? Hitam yang ada lubangnya di mata itu pupil. Jadi kalau Anda orang Indonesia pupilnya hitam. Kalau orang bule bisa hijau, bisa coklat. Kemudian kencing, kemudian gairah seksual atau dorongan seksual, dan mekanisme utamanya dikendalikan oleh respon yang disebut fight or flight. Jadi fight or flight itu adalah respon ada suatu stres yang dipengaruhi oleh simpatis. Fungsi sistem saraf otonom itu mengendalikan suatu proses di dalam tubuh seperti berikut nih, darah, ya, jantung dan pernapasan. Jadi kalau simpatis meningkatkan, kalau parasimpatis kebalikannya menurunkan untuk jantung dan pernapasan. Tapi kebalikannya kalau dalam pencernaan simpatis melambatkan, parasimpatis meningkatkan. Jadi kalau Anda diare itu meningkat ya gerakan ususnya. Nah, juga mengontrol suhu tubuh, metabolisme itu sehingga mempengaruhi berat badan, kemudian keseimbangan air dan elektrolit, nah, seperti sodium dan kalsium. Sodium itu natriumnya, natrium atau Na, kalsium. Kemudian produksi cairan tubuh, misalnya air liur, keringat, air mata, itu semua kencing, BAB, buang air besar, respon seksual itu semua dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Ini gambar anatominya, ya. Jadi yang ini simpatis, dari toraka, dari cervical, torakal. Nah, kalau parasimpatis itu yang sebelah kanan, ya, itu dari ini semua dikti. Yang penting di sini nervus 10 itu parasimpatis, ya. Jadi yang mempengaruhi jantung, liver, lambung, usus besar, dan parasimpatis itu mempengaruhi kantong kencing. Kantong kencing itu begitu terisi, saya kira kuliahnya Dr. Austin, ya, begitu terisi air kencing, volume tertentu dipengaruhi, terus Anda merasakan kepingin kencing. Tapi karena masih sphincter internus tertutup, itu nggak disadari, terbuka ya internus. Begitu Anda merasakan, Anda berpikir memerintah kakinya jalan ke toilet. Nah, sampai toilet baru dibuka sphincter externus. Juga pada defekasi atau buang air besar. Di begitu rektum itu ada feses, maka feses ini mempengaruhi parasimpatisnya ke atas, pikiran kita ke pusat, kemudian pusatnya kan otonom, itu sphincter internusnya terbuka, sphincter ani namanya. Begitu Anda berpikir perintahin kaki jalan ke toilet, baru Anda buka sphincter externus. Nah, gimana dengan bayi-bayi itu? Kalau bayi itu dia nggak sampai ke pusat, jadi begitu penuh dia sampai ini medula spinalis, perintahin. Jadi namanya ngompol, jadi nggak terasa karena tidak disadari, tidak ada ke pusat. Jadi sampai umur diatur tuh, ada yang 2 tahun sudah bisa merasakan, ada yang lebih. Jadi tergantung kepinteran perkembangan daripada saraf anak itu. Jadi
Anda anak kecil, Anda nanti bertanya kenapa kok anak kecil tidak merasa kencing? Ya karena memang nggak sampai ke pusat, dia sampai ke medula spinalis sudah balik sini. Jadi medula spinalis ini juga ada parasimpatis. Ya. Ini parasimpatis. Organisasi parasimpatis ya. Saya kira nggak perlu sampai detail sekali, saya nggak akan nanya yang detail itu. Yang penting bagaimana kita bisa merasakan bahwa otonom, bahwa kita bisa merasakan kepingin kencing, disadari. Padahal alatnya itu syarat polos, usus polos itu nggak disadari, tapi begitu di bawah dia ada syarat yang somatis, jadi eksternus, yang internus nggak disadari, dia terbuka otomatis. Tapi itu yang mengabarkan secara otonom ke pusat korteks ya, korteks cerebri namanya, bahwa kita merasakan. Nah, dikirimlah impuls ke eksternus sehingga kita berpikir jalan dulu, karena di saraf korteks itu dia pusat asosiasi, saya mau ke kamar mandi, baru dibuka lah sphincter yang eksternus itu. Itu ceritanya kok bisa ada saraf otonom dia bekerja, jadi di pusat saraf otonom itu hubungan erat dengan saraf otonom dan saraf somatis. Ini skema peripheral nervous system ya, ini somatic system, jadi selalu ototnya skeletal atau otot rangka. Yang automatic nervous system itu parasimpatik atau parasimpatik nervous system. Yang parasimpatetik ini selalu berlawanan. Jadi kalau ini menurunkan, ini meningkatkan, kalau ini meningkat, ini berlawanan. Kalau parasimpatetis diskret, seperti ini lokal. Jadi ya, usus, gerakan usus meningkat. Tapi kalau simpatik itu diffuse, jadi seluruh tubuh bisa merasakan. Dan begitu adrenalin meningkat, jantung berdenyut, pikiran takut, itu semua yang dirasakan seluruh tubuh, itu disebut diffuse activation. Jadi kalau parasimpatis lokal sifatnya, ya. Jadi ini bukan kelenjar gitu. Jadi kalau diffuse mempengaruhi juga smooth muscle dan jantung. Nah, ini reaksinya apa? Kalau dirangsang mempercepat denyut jantung misalnya. Jadi di sini parasimpatik sistem itu juga disebut tropotropic system. Jadi artinya apa? Berdefinisi, tropotropic system adalah suatu kecenderungan untuk memperbaharui kapasitas suatu energi untuk memperbaharui. Nanti bedanya dengan ergotropik, yaitu simpatis ya. Jadi rest and digest artinya pada waktu istirahat itu bagaimana kapasitas energinya diperbaharui. Nah, diperbaharui fungsinya sehingga mempertahankan tubuh yang esensial. Ya, fungsi esensialnya mempertahankan tubuh supaya tetap hidup. Jadi selalu ada energi meskipun kita istirahat. Jadi contoh yang lain adalah melindungi mata. Bagaimana melindungi mata? Kalau mata kita di center, di pupilnya akan mengkontraksi. Nah, ini melindungi ya. Jadi dia
tidak terlalu banyak memakai energi, ya. Kemudian kalau kita melihat yang dekat, maka mata kita akan akomodasi, ya. Juga yang melindungi mata apa tadi? Air mata. Jadi mata selalu juga. Kalau enggak ada air mata, matamu kering tuh, rusak semua ini apa mukosa-mukosa. Nah, yang melindungi jantung, tropotropik parasimpatis itu bradikardi. Jadi misalnya Anda lihat tabrakan, langsung jantungnya seset. Untuk mengurangi itu, melindungi, kecenderungan melindungi tadi, maka Anda di warung itu bilang, minum dulu kalau masih deg-degan gitu ya, deg-degan apa? Deg-degan itu apa bahasa Balinya? Denyut jantung meningkat. Jadi suruh minum, begitu minum ada refleks dari parasimpatis sehingga denyutnya menurun, ya, bradikardi. Enggak boleh jantung itu terus berdenyut berjam-jam gitu misalnya, mungkin, ya. Jadi atau cara lain menurunkan itu dengan menekan kelopak mata atas, ya, bola mata ditekan itu biasanya untuk menurunkan denyut jantung juga. Kemudian proteksi untuk sistem pernapasan, ya, proteksi untuk sistem pernapasan biasanya dengan kontraksi bronkus, atau dengan mengeluarkan apa namanya? Kalau Anda batuk keluar ya itu sekresi mukosa itu, ya, Japantar bisa encer, ya. Kalau untuk di alatnya di pencernaan, alatnya adalah salivasi, mengeluarkan daya liur itu namanya salivasi atau berludah. Nah, kalau di usus peristaltik usus atau gerakan usus. Kalau di lambung itu sekresi asam lambung. Nah, itu sifatnya tropotropik, ya, kecenderungan renewal energi atau melindungi. Kalau alat dari urination atau berkencing berkemih, urinasi atau mixing, atau alat yang lain itu defecation. Jadi defecation itu kecenderungan memperbarui. Masa kita simpan yang busuk, kita keluar, jadi ada pengaruh, ada bagianan baru lagi, renewal, ya. Kemudian alat-alat dari procreation, ini alat seks itu maksudnya, procreation, ya. Yang parasimpatis sistem itu juga disebut yang simpatik to adrenal system itu juga disebut ergotropik system. Jadi ergotropik system itu suatu sistem dan fungsi dengan kapasitas yang memerlukan energi. Jadi kalau Anda marah, kan perlu energi untuk mukul orang. Nah, selalu itu namanya fight or flight. Jadi efek daripada stres itu ada dua. Jadi adrenalin meningkat, Anda fight, mukul orang, atau perang, flight, terbang. Kalau flight ini yang timbul adalah kortisol. Ya, kortisol itu juga bagaimana kok ada dua hormon? Karena begitu stres, nanti hipotalamus mengeluarkan suatu ACTH releasing factor. Jadi adrenocortico hormon. Jadi adrenal system. Jadi adrenal system itu bisa mensekresi kortisol, bisa mensekresi adrenalin. Yang namanya adrenal. Adrenal itu di kuliah hormon ada di atasnya daripada ginjal. Adrenal.
tambahan renal. Jadi di atasnya ginjal itu ada renal kiri kanan ya. Dan di situ merupakan kelenjar hormon yang bisa mengeluarkan adrenalin dan kortisol. Jadi kalau adrenalin yang keluar, Anda akan stresnya mukul. Nah, kalau Anda flight, misalnya ibu suaminya selingkuh, ada pacar baru. Jadi ibu ini kalau dia sifatnya fight, dia datangi pacar baru dipukul, tengkar. Kalau ibu itu sifatnya stresnya flight, dia akan cari yang lain. Dia akan makan terus. Kortisol meningkat, nafsu makan meningkat, dia akan gemuk meskipun stres. Nah, jadi sifat ini akibat dari stres ini, situasi stres ini tidak dipakai untuk hidup, kurang bagus ya. Kalau di mata itu dilatasi pupil, dilatasi itu melebarnya pupil, dilatasi bronkus, nasal atau sekresi paru. Kemudian kalau jantung tadi meningkat, ya meningkat. Juga blood pressure atau tekanan darah, ya BP itu blood pressure. Kemudian kalau darah ke kulit dia menurun, ya menurun. Juga darah yang ke organ internal, ke usus, ke ini dia menurun. Blood flow meningkat, blood flow yang ke otot-otot. Karena dia marah lari, di otot-otot banyak aliran darah. Juga blood flow ke brain. Terutama kelihatan kalau blood flow-nya yang ke muka. Orang marah mukanya merah. Nah, ya, jadi Anda tahu sekarang karena blood flow atau aliran darahnya ke muka merah. Juga memobilisasi simpanan energi, ya, energi simpan di lever, keluarin semua energinya, ya. Tapi menghambat urination atau kencing dan defekasi, itu dihambat. Jadi kalau adrenalin menghambat, gerakan usus juga dihambat. Tapi ini juga merupakan alat dari progression, sama ya, parasimpatis alat, progression simpatis alat. Jadi biasanya kalau pada waktu sanggama itu simpatis untuk ejakulasi, untuk yang laki ya simpatis itu progression. Jadi suatu alat untuk seksual, hubungan seksual. Ini maaf saya ulang lagi ya, ada dua gambarnya. Sekarang reseptor. Jadi Anda sudah benar reseptor. Reseptor itu yang apa namanya? Reseptor-reseptor itu yang menerima rangsangan, ya. Jadi kalau nikotinik, kolinoseptor, astikolin, ya, astikolin. Itu sebagai gambaran aja reseptornya autonomik ini ada namanya nikotinik, ada muskarinik, protein, adrenoseptor itu. Ini parasimpatis ya. Yang ini simpatis, epinefrin, norepinefrin, dibagi alfa, beta. Jadi reseptor yang ada di usus itu bisa alfa, bisa beta. Juga yang di jantung. Tapi inti untuk pemahaman aja, jadi Anda tidak perlu ngapalin ini. Jadi untuk kelengkapan daripada isi dari kuliah ini ada reseptor. Kemudian ini bagaimana reseptor itu mengaktifkan epinefrin. Ini simpatis ya, mengaktifkan reseptor alpha adrenergic reseptor, itu isoproterenol. Ini nama obatnya ini ya, isoproterenol.
Jadi untuk pemahaman aja nggak usah lah ngamal ini ya. Ini terlalu mendalam. Tapi Anda untuk pengetahuan aja kalau kepingin baca ya. Jadi ada adrenergic reseptor itu untuk simpatis. Kemudian ada yang mekanisme neuromodulasi. Jadi ini simpatis kerjasama. Jadi kalau simpatiknya kerja dihambat oleh parasimpatis, maka denyut jantung menurun itu. Itu namanya neuromodulasi. Jadi menghambat tapi tidak mengganggu transmisi. Ini kontrol di mata ya. Jadi kalau tadi itu mana kelenjar air mata bisa keluar kalau Anda emosi yang gitu-gitu ya. Kalau Anda emosinya hidungnya bau, misalnya lewat di muka, apa yang keras itu, bakar roti keras tuh Anda langsung sepalik, dan sepalik refleks Anda bau atau melihat langsung kelenjar liurnya keluar. Pernah lakukan gitu, merasakan ya. Jadi ini percobaannya begini. Pavlov itu kalau ngasih makan anjing itu bunyikan ting 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 ting. Anjingnya makan, keluar kelenjar liur. Tiap hari sore gitu kasih makan anjing ting ting ting. Setelah 2 minggu dia datang ting ting aja sambil bawa tempat tapi nggak ada makanan, tetap anjingnya keluar air liur. Ini percobaan Pavlov. Itu namanya sebalik refleks. Dengan mendengar atau dengan melihat ada kelenjar liurnya ada keluar. Itu contoh. Ini misalnya di tekanan darah dan denyut jantung. Jadi ini MABP, jadi means arterial blood pressure ya. Jadi means arterial blood pressure atau rata-rata tekanan arterial darah itu CU. CU itu cardiac output ya. Cardiac output kali TPR. TPR itu tahanan perifer darah ya. Dokter gitu ngasih kuliahnya ya. Jadi heart rate mempengaruhi stroke volume ya. Cardiac output itu heart rate kali stroke volume. Jadi stroke volume itu bagaimana sekali sistol itu berapa cc? Taruhlah 70 cc. Kemudian heart rate-nya 70. Orang itu cardiac output-nya 4.900. Namanya cardiac output itu sedenyutnya dalam 1 menit. Jadi 1 menit dia punya cardiac output hampir 5 liter. Di stroke volume itu dipengaruhi oleh vena dan ya. Kalau mengenai denyut jantung namanya cardiac chronotropi. Kalau mengenai kekuatan daripada kontraksi itu namanya cardiac enotropi. Kalau konduksi namanya batmotropi. Itu nggak usah. Pokoknya itu kontrol oleh parapoton. Saya kira terima kasih. Ini dari Kaiton ya. Silakan adik-adik yang ada pertanyaan. Siapa tuh yang suka nanya ini? Dek Dava suka nanya nih. Belum ada pertanyaan, dokter. Oh, sudah jelas. Dek Arta, Dek Komang. Dari saya belum ada, dokter. Oh, belum ada. Oke.
Ada yang cewek? Nggak pernah stres, tidak apa? Pernah dokter. Stres yang flight or fight? Lebih ke flight seringnya dokter. Seringan apa? Lebih Sering sering flight. flight. Ya. Duh, nggak jantan. Fight dong. Ya dokter. Bakal usahain. Hah? Jadi dua-duanya itu disekresi oleh badan adrenal. Jadi adrenal sistem. Nah, pertanyaan gampang-gampang. Bagaimana parasimpatis pada pendanaan? Bagaimana parasimpatis terhadap jantung? Gitu aja. Harus bisa ya. Jadi kalau ada orang mau dicabut giginya stres, suruh minum dulu biar kurang stresnya. Jadi parasimpatisnya itu dipengaruhi oleh waktu menelan. Biasanya dengan alat-alat dentistry, alat-alat dokter gigi itu orang sudah stres duluan. Makanya saya berikan bagaimana menanggulangi itu. Jadi harus ada siap-siap aqua misalnya. Biasanya orang anak kecil ya, enggak orang dewasa. Yang takut alat-alat gigi itu. Gimana di Komang enggak tanya? Kalau enggak waktunya habis sih. Kita akhiri, Dik. Ya, dokter. Ya. Saya mau dijemput jam 4 juga, maaf. Nanti saya mau tanya lagi bagaimana kuliah secara pusatnya itu gabung apa sekali datang itu ya? 2 jam ya? Dek Komang. Iya, dokter. Oke. Tanggal berapa? Januari? 11 Januari rasanya. Iya, dokter, Januari. Ya nanti dekat-dekat itu ya. Habis galungan ya. Saya kira bisa diakhiri, Dik. Bisa, dokter. Iya. Stop share ya. Silakan live ya. Terima kasih banyak, dokter. Selamat sore, dokter. Selamat sore, sama-sama. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama.